Nah, Awasin gamenya. Oh my god. Yes. Sama dengan ini. Tinggal kita lihat ininya. underload. Yes. Tapi nggak tahu thermalnya bagus nggak ini. Itu masih tanda tanya. Teman-teman kan sudah pasti lihat video pertama kami ketika kami berdua melakukan delete ya di prosesor Ryzen 9 7900X dan berhasil. Kita sengaja stop. Nah ini evidence-nya. Ini adalah bagian dari IHS yang sudah copot ya. Bagi teman-teman yang belum menonton, di atas kami kasih linknya supaya teman-teman bisa menonton dan bisa mengikuti kelanjutan dari konten tersebut yang kami buat saat ini. Nah, setelah kita melakukan delete, ternyata tidak segampang apa yang kita bayangkan kan? Yeah. Kita pikir bahwa semua heatsink ataupun semua AIO ataupun semua jenis cooling itu bisa akan dengan gampang kompatibel ya dengan model dengan model yang sudah dilepas IHS-nya. Nah, mungkin Chris bisa cerita sedikit apa saja yang sudah kita coba dan akhirnya kita berakhir dengan sistem yang ada di depan kita sekarang. Jadi yang pertama kita coba itu dengan menggunakan Cooler Master heatsink yang MA824. Nah, itu kita kurang puas ya. Karena ternyata setelah proses deleting lalu kita coba dengan thermal pasta, itu suhunya masih mencapai TJ Max 90 derajat. Ya, cuman clocknya sedikit naik, tapi ya itu jauh dari harapan lah ya. Ya. Lalu kita coba juga dengan liquid metal. Itu dengan liquid metal juga naik sedikit lagi. Ya, clocknya naik. Clocknya naik sedikit lagi. Tapi temperatur tetap tidak nyaman. Belum nyaman ya. Belum nyaman. Jadi sampai akhirnya kita masih penasaran dan kita coba dengan menggunakan AIO. Ya. Pertama kita coba dengan menggunakan Flux. Ya, AIO Flux 360. Dan ternyata ya mountingnya karena masih sistem pengait itu tidak sama sekali tidak kompatibel dengan, jadi dia tidak bisa sama sekali menyentuh bagian die dari prosesor ya. Karena ketebalannya ini yang hilang itu 3,5 mm dan itu jauh banget. Yang bawaannya itu karena dia mentok ya di bawahnya itu jadinya nggak bisa lebih rendah lagi. Padahal kalau dia bisa lebih rendah lagi itu lebih bagus ya, bisa kita pakai lah. Ya. Oke. Dan juga yang heatsink fan itu mounting point-nya cuma 2. Betul, mounting point cuma 2. Ya, jadi titik untuk membuat heatsink itu nempel dengan bagian prosesor itu cuma ada 2 titik. Jadi ini sangat riskan sekali dan pasti tidak merata ya posisinya. Lalu kemudian dulu kita coba lagi kita melakukan modifikasi sedikit, bukan modifikasi banget sih, kita menambah tinggi ya. Oh iya, karena dari mounting ya. Karena kehilangan 3,5 mm di sini itu bikin kita harus mengurangi posisi mounting bawaan cooler sekitar 3,5 mm juga. Jadi kita pakai washer, nylon washer. Ya, nylon washer sebanyak 4 di setiap mounting, titik mounting. Karena setelah diukur itu mountingnya sekitar 7 mili, jadi kita kurangin 3,5, kita pakai 4 washer, 4 washer yang tebalnya 1 mm masing-masing. Dan pada akhirnya kami harus membutuhkan solusi pendingin AIO. Kami belum menemukan HESF yang bisa 4 ya. Saat itu ya, saat ini juga belum kita temukan. Kami menemukan satu AIO yang menggunakan sistem 4 mounting seperti yang kami pakai ini dari Arctic. Jadi bukan karena apa-apa, karena Arctic ini yang memang bisa kompatibel dengan eksperimen yang kami lakukan. Tetap dengan menggunakan modifikasi dengan menggunakan 4 washer di setiap mounting, setiap lubang mounting. Akhirnya kami berhasil memasangkan si cooler ini dengan sangat sempurna dan kami gunakan liquid metal. Dan teman-teman juga harus tahu jangan terlalu pelit menggunakan liquid metal karena pada percobaan pertama kami sedikit hati-hati, sangat tipis sekali. Ternyata akibatnya ya temperatur tetap TJ Max, bahkan tidak seimbang antara CCD1 dengan CCD2. Lalu kami tambahkan lagi sedikit
metalnya, akhirnya kami mendapatkan kontak yang sangat sempurna dan kami bisa mendapatkan temperatur yang cukup fantastis ya. Fantastis. Kita dapatkan full load itu di angka dengan kondisi yang sama itu di angka 75 derajat Celcius maksimum. Jadi ada penurunan sebesar 15 derajat Celcius dari TJ Max sebelum kita lakukan delete ya. Iya. Nah, terus ada yang mau ditambahin lagi Chris tentang pengalaman kita ini? Oh ya, ada pengurangan di CPU package power. Oh, iya. Nah, dari pengujian yang kami lakukan sebelum delete dan sesudah delete itu ternyata terjadi penurunan CPU package power tetapi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Ini kan agak aneh ya. Harusnya berbanding lurus, ketika frekuensi CPU lebih tinggi, otomatis juga konsumsi dayanya akan lebih besar. Tapi pada kenyataannya setelah kita melakukan delete itu lebih rendah. Kami cuma mencapai 180-an watt ya. 180-an watt, ya. Padahal sebelumnya 200 watt itu tercapai dengan mudah. Artinya apa? Ini membuktikan bahwa panas yang terbuang antara bagian dari die prosesor dengan IHS itu cukup besar. Dan itu membuang energi atau daya listrik yang seharusnya dibutuhkan oleh si prosesor. Dengan melakukan delete ini menjadi hilang. Sedikit hilang sehingga konsumsi dayanya slightly atau ya cukup terasa lebih rendah dibandingkan saat masih menggunakan IHS. Efisiensinya. Ya, efisiensinya juga meningkat ya. Tapi perlu teman-teman tahu juga, kami harus mewajibkan kalau teman-teman mau mencoba ini ya harus menggunakan direct die frame ya. Jadi jangan hanya langsung menempelkan cooler dengan bagian die di prosesor tanpa menggunakan guardnya. Kalau enggak nanti itu bisa pecah atau retak ya. Oke. Untuk lebih sah lagi, kami tampilkan video perbandingan antara sebelum delete dengan sesudah delete, berikut temperaturnya, dan juga kami lakukan looping 10 kali Cinebench untuk melihat apakah skor itu mengalami peningkatan atau masih sama. Oke, kita hampir sampai di ujung video ini. Nah, dari Chris sendiri pendapatnya apa? Ini pengalaman kami berdua pertama sekali melakukan delete dengan sebuah prosesor AMD Ryzen 7000 series dengan cara yang tidak umum, meskipun kami memiliki alat untuk melepaskan IHS, kami memilih menggunakan setrika yang dikombinasikan dengan benang gigi atau dental floss dan ternyata berhasil. Nah, dari Chris sendiri, dari sisi seorang yang entusias di bidang small form factor PC deh, sebenarnya apa sih yang mau dicapai kalau ini ternyata dan terbukti ini bisa menurunkan temperatur cukup signifikan? Sebetulnya ini yang paling enak tuh lihat suhunya ya. Ya, nyaman. Suhunya, ini namanya suhu nyaman ya, dengan clock speednya yang busnya tinggi. Ya. Dan yang lebih menarik lagi nanti ketika di casing yang lebih kecil, karena otomatis casing yang lebih kecil coolernya lebih terbatas. Betul. Jadi itu yang mau saya lihat nantinya, apakah dia akan membantu, karena sekarang udah ada perbandingan dia di, walaupun sedikit overkill ya, Ya. di 420 mm. Tapi sebenarnya itu nggak banyak beda sih. Menurut saya itu 360 dengan 420 karena ini sangat silent sekali kipasnya. Ya. Ini cuma sekitar 1100 sampai 1300 RPM saja putaran kipasnya karena kita tidak menggunakan full speed. Dan nggak banyak juga bedanya, paling 1-2 derajat saja sih. Ya. Nah, jadi mau dicoba di mana nanti ini Chris rencananya? Belum Smart Factor. tahu sih, kemarin rencananya mau di Ender 200 Ya. P Max, tapi karena mountingnya sama seperti Flux, jadinya udah nggak mungkin. Nanti akan dicari casing yang lain. Ya, jadi teman-teman yang mau lihat nanti kontennya di Performatech ya, kalau ingin melihat bagaimana si prosesor ini setelah delete
performanya ketika dimasukin dalam sebuah casing yang sempit. Nah, kalau dari saya sendiri sebagai seorang tester dan reviewer, ini justru bisa menunjukkan ketika mau mereview sebuah cooler nih ya, terutama AIO dengan syarat ya, kami belum bisa melihat ada korelasi antara dua lubang mounting dengan 4 lubang mounting. Tapi at least untuk menguji sebuah thermal untuk cooler dengan 4 mounting atau baik itu AIO ataupun heatsink fan, ini bisa kita jadikan sebagai test case yang sangat menarik sekali untuk melihat seberapa besar atau seberapa kemampuan kapasitas sebuah cooler untuk prosesor sih sebenarnya. Dan ingat, dengan permukaan yang lebih kecil yang dimiliki die si prosesor itu akan membutuhkan sebuah penghantar panas, transfer panas yang lebih baik, yang dalam hal ini liquid metal itu jauh lebih baik dibandingkan thermal pasta. Karena liquid metal memiliki secara teoritis thermal konduktivitas berkali-kali lipat dibandingkan thermal pasta. 73. Ya, sekitar 73 lah, itu teoritis lah ya, tergantung dari medium yang nanti melekat pada si bahan liquid metal ini. Dan juga dengan liquid metal ini juga tidak terjadi pengentalan atau pembekuan, jadi dia akan selalu cair setiap saat. Sedangkan kalau kita pakai thermal pasta itu bisa mengalami pump out effect ataupun nanti pada satu waktu thermal pasta itu menjadi mengeras sehingga transfer panasnya jadi tidak optimal. Jadi itu saja kayaknya Chris ya. Kesimpulan kami untuk kali ini, sekali lagi ini agak ekstrim dan ini menjadi tanggung jawab teman-teman kalau ingin mencoba cara kami, karena ini akan melakukan otomatis akan void warranty. Kedua juga ya kalau tidak paham benar-benar dengan apa yang dilakukan ya bisa membahayakan, dan menggunakan liquid metal harus hati-hati, jangan sampai belebar karena akan bisa menyebabkan short atau hubungan singkat listrik yang bisa menyebabkan semua atau beberapa komponen di area VRM dan juga komponen-komponen kecil yang ada di prosesor itu kalau terhubung singkat otomatis bisa menyebabkan itu jadi tidak berfungsi dan rusak sama sekali. Karena beda dengan thermal pasta. Ya, beda dengan thermal pasta yang non-konduktif. Ya. Karena ini namanya aja konduktonal. Konduktonal, jadi dia pasti menghantarkan listrik. Oke, itu saja dari kami MyClub. Terima kasih Chris sudah berkolaborasi kembali dengan kami. Next time mungkin saya akan ke tempat Chris untuk berkolaborasi di konten yang lain. Sampai bertemu.